Aku bangkit dengan profesi tersembunyi terkuat di dunia, yaitu penjinak naga. Namun, kepala sekolah mengumumkan di depan umum bahwa ini adalah profesi paling lemah. Karena naga sangat langka jumlahnya, dan mereka adalah makhluk paling sombong di dunia ini. Mereka tidak pernah bisa dijinakkan oleh manusia. Namun aku langsung tertawa keras, karena aku memperoleh bakat SSS, yaitu keharmonisan segala binatang. Naga suci api merah menganggapku sebagai saudara, naga es raksasa menganggapku sebagai saudari, dan naga hantu dari dunia bawah yang paling menakutkan malah tergila-gila padaku. Menghadapi situasi yang begitu luar biasa, aku segera meminta telur naga dari naga suci api merah, dan melarikan diri secepat mungkin. Aku kembali ke rumah. Dari telur naga itu menetas seekor naga kecil, dan naga suci api merah kecil itu terlihat sangat lucu. Namun kekuatannya membuatku terkejut. Tidak hanya atributnya yang melampaui batas, tetapi juga memiliki 4 kemampuan kelas S. Tidak heran manusia tidak bisa menjinakkan naga. Puncak hidupmu mungkin tidak sebanding dengan awal hidup mereka. Saat memikirkan ini, aku tersenyum dingin. Siapa yang berani bilang bahwa aku memiliki profesi paling lemah? Sekarang aku adalah yang terkuat. Selanjutnya, aku memberi nama naga kecil itu Xiao Jiu. Kemudian aku pergi ke guild petualang untuk mendaftar. Di sana, aku bertemu dengan seorang putri kaya dari kelasku, dan 2 pengikutnya. Melihatku di sana, putri itu tidak bereaksi banyak, tetapi kedua pengikutnya mencemoohku tanpa henti. Aku tidak peduli dan memilih diam. Lalu aku langsung masuk ke hutan gelap untuk berburu. Dalam beberapa hari berikutnya, aku dengan naga kecilku menyapu seluruh hutan binatang liar di sana. Saat melihat naga suci api merah, menjadi ketakutan seperti tikus melihat kucing. Semua tunduk di bawah tekanan raja, dan berlutut di tanah. Mereka mulai memuja Xiao Jiu. Mereka bahkan mempersembahkan harta mereka. Dengan cepat, dengan harta dari binatang-binatang itu, Xiao Jiu naik ke level 5. Aku juga mencapai level 15. Melewati level 14 milik pendeta putri kaya yang aku temui tadi. Kecepatan peningkatan level ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Jika media luar mengetahuinya, pasti akan menimbulkan kehebohan besar. Saat ini, sistem yang lama tidak aktif tiba-tiba memberikan sebuah misi. Melihat isi misinya, aku sedikit terkejut, karena misi itu memintaku untuk menyelamatkan putri kaya itu. Sepertinya dia sedang dalam bahaya, dan dia ada di dekat sini. Aku segera meminta Xiao Jiu untuk membuka wilayah mentalnya, mencari jejak di sekitar. Di sebuah lembah kecil yang tidak jauh dariku, berdiri 6 sosok. Itu adalah putri kaya dan 2 pengikutnya, serta 3 pria bertubuh kekar. Ternyata, setelah aku pergi, 6 orang ini membentuk tim. Awalnya, mereka berhasil mengalahkan beberapa binatang buas tingkat tinggi. Namun, setelah 2 pengikut putri kaya terus memuji status terhormat putri kaya itu, 3 pria kekar itu mulai memiliki niat buruk. Setelah keenamnya berhasil mengalahkan monster banteng raksasa, 3 pria kekar itu mulai bertindak. Melihat kekuatan putri kaya dan 2 pengikutnya tidak cukup, mereka perlahan-lahan kalah melawan 3 pria kekar itu. 2 pengikut itu malah langsung berlutut di tanah, dan segera berkhianat. Mereka berkata, selama nyawa mereka diselamatkan, mereka tidak peduli apa yang dilakukan ketiga pria kekar itu pada putri kaya. Mereka tidak akan menghalangi. Melihat hal ini, putri kaya itu langsung merasa hancur dan putus asa. Dia tidak pernah menyangka 2 pengikutnya kan begitu rendah hati untuk meninggalkannya. Mendengar itu, 3 pria kekar langsung tertawa, terutama pemimpinnya. Awalnya, membunuh 3 siswa sekaligus bisa memancing kecurigaan orang lain. Namun jika ada 2 siswa yang menjadi saksi, itu akan lebih mudah. Jadi, pemimpin pria kekar itu memerintahkan kedua pengikut, jika mereka melakukan sesuatu yang tidak pantas pada putri kaya itu, dan dia merekamnya sebagai bukti, maka mereka bisa menyelamatkan nyawa mereka. Mendengar tawaran ini, kedua pengikut itu saling bertukar pandang. Mereka melihat ketertarikan dalam mata satu sama lain. Mereka menelan ludah, lalu mulai berjalan menuju putri kaya itu. Sambil berjalan, mereka mulai mencoba membujuknya. Sejak kecil, putri kaya itu telah dimanja. Dia sudah terbiasa dihormati dan diperlakukan sopan. Putri kaya itu tidak pernah mengalami pengkhianatan seperti ini. Dia benar-benar jatuh ke dalam keputusasaan. Dia merasa akan mati dengan penuh penghinaan. Saat memikirkan itu, dia tidak bisa menahan air matanya. Namun, tepat saat itu, sebuah suara dingin yang penuh emosi terdengar. Aku pikir hanya ada 3 binatang buas. Ternyata ada 5. Saat suara dingin itu terdengar, 3 pria kekar yang sebelumnya penuh dengan senyum jahat, seketika menjadi waspada dan melihat ke sekeliling. 2 pengikut itu juga sangat terkejut. Sementara itu, putri kaya yang tadinya putus asa, tiba-tiba merasa ada harapan. Seseorang datang untuk menyelamatkannya. Saat itu, dari sudut gelap, muncul sebuah sosok tinggi dan ramping. Dan siapa lagi kalau bukan aku? Namun, setelah melihat penampilanku yang biasa saja, 3 pria kekar itu mulai tertawa dingin lagi. Bahkan 2 pengikut itu juga merasa lega. Harapan yang sempat muncul di hati putri kaya itu kembali memudar. Selesai. Semuanya sudah selesai. Semua orang di sekolah tahu bahwa aku menjadi penjinak naga saat upacara transfer profesi. Memang,
penjinak naga adalah profesi tersembunyi. Namun, di mata semua orang, itu adalah profesi paling tidak berguna, karena tidak ada naga yang bisa dijinakkan. Singkatnya, mereka menganggapku sebagai seorang yang tidak berguna. Mereka tidak mengerti bagaimana aku bisa bertahan di sini sendirian begitu lama. Setelah melihat penampilanku yang seperti ini, mereka mengira aku hanya bertahan hidup dengan bersembunyi. Aku pikir siapa, ternyata hanya seorang yang tidak berguna. Salah satu pengikut yang awalnya takut ketahuan, sekarang memandangku dengan penuh ejekan. Kalian mengenalnya? Pemimpin pria kekar itu bertanya sambil mengernyit. Tentu saja kami mengenalnya. Dia hanyalah seorang yang tidak berguna. Tenang saja, dia tidak akan menjadi ancaman bagi kita. Bunuh saja dia langsung. Mendengar itu, tiga pria kekar itu langsung merasa lega. Saat ini, putri kaya yang kembali merasa putus asa berteriak padaku dengan panik. Dia berpikir bahwa dengan kekuatanku, bagaimanapun juga, tidak mungkin aku bisa mengalahkan 5 orang ini. Lebih baik aku segera melarikan diri. Selama aku berhasil melarikan diri, maka dia masih bisa diselamatkan. Namun, kelima orang di depanku telah berpencar, menutup semua jalanku. Saat ini, aku tidak bisa melarikan diri. Seharusnya, sebagai seseorang yang dianggap lemah, aku akan merasa putus asa dalam situasi ini. Namun, anehnya, wajahku terlihat sangat tenang. Bahkan tatapanku tidak sedikit pun menunjukkan perubahan. Seolah-olah aku sama sekali tidak memandang mereka. Baiklah, aku akan menggunakan 5 orang ini untuk berlatih. Tatapanku langsung menjadi tajam. Asteris cing asteris. Aku menghunuskan pedang pemula, dan kelima orang itu langsung menyerang bersamaan. Saat kedua belah pihak hampir bentrok, putri kaya itu sudah menangis dan menutup matanya dengan putus asa. Dia tidak tega melihatku dibunuh oleh 5 orang itu. Namun, di dalam hatinya, dia merasa kagum padaku. Dia tidak mengerti, mengapa aku rela mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkannya. Apakah mungkin aku menyukainya? Namun sekarang sudah tidak ada gunanya. Dia dan aku pasti akan mati. Ini semua karena dia terlalu naif. Dia tidak memedulikan peringatan dari guru, dan mengabaikan bahaya di dunia ini. Namun, saat dia larut dalam pikirannya, tiba-tiba terdengar jeritan kesakitan yang kasar. Putri kaya itu terkejut. Dia segera membuka matanya, dan di detik berikutnya, wajahnya yang cantik berubah menjadi ekspresi keterkejutan. Dia melihatku, yang seharusnya dikelilingi dan dibunuh. Saat ini sedang memegang pedang pemula. Aku tidak tahu bagaimana aku melakukannya. Aku tiba-tiba berada di belakang si pengikut satu. Kemudian, pedang pemula yang sudah berlumuran darah itu, menembus jantung si pengikut satu dari belakang. Bahkan si pemimpin pria kekar yang tenang, tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Dia merasa tertipu, gerakan yang begitu cepat dan gesit, serta serangan yang tanpa ragu. Ini jelas bukan lemah, ini adalah kekuatan seorang ahli. Dalam cahaya dari api unggun, aku menyeringai dengan senyum kejam. Putri kaya itu, yang melihat sosok rampingku, merasakan harapan yang sempat hilang kini muncul kembali. Dia sangat kuat, pikirnya, benar-benar pahlawanku. Matanya yang indah bersinar penuh kekaguman, menatap erat punggung rampingku. Saat ini, setelah melihat kecepatanku yang mengerikan, tiga pria kekar memutuskan untuk beralih ke rencana B, yaitu dengan bertindak hati-hati, bergerak perlahan, dalam mode bertahan dengan perisai. Mereka mungkin kehilangan kelincahan, tetapi pertahanan mereka sangat tinggi. Mereka berencana memojokkanku terlebih dahulu sebelum menyerang. Melihat tiga prajurit bersenjata perisai perlahan mendekatiku, meskipun mereka menutup semua celah serangan, aku hanya tersenyum sedikit, sama sekali tidak terkesan. Level ketiga orang ini, hanya level 17, meskipun lebih tinggi 2 level dariku. Dalam hal atribut, mereka jauh lebih rendah dariku. Penjinak naga adalah profesi tersembunyi terkuat. Tanpa naga sebagai hewan peliharaan, penjinak naga memang lemah. Namun jika profesi ini berhasil menjinakkan naga, itu akan menjadi profesi terkuat. Tanpa tandingan, sebagai profesi tersembunyi terkuat, penjinak naga mendapatkan poin atribut yang jauh lebih banyak dibandingkan profesi lain saat level naik. Jika orang-orang di sini melihat panel atributku, mereka pasti akan sangat terkejut. Karena saat ini, atributku sudah setara dengan orang-orang level 20. Oleh karena itu, menghadapi serangan tiga saudara bersenjata perisai ini, aku sama sekali tidak panik. Sebaliknya, aku menyunggingkan senyum penuh penghinaan. Transformasi naga. Di detik berikutnya, aura ganas yang luar biasa meledak dari tubuhku. Seperti letusan gunung berapi, semua atributku meningkat hingga 20% secara menakutkan. Bukan hanya itu, lenganku mulai mengalami transformasi aneh. Lengan rampingku yang semula proporsional, tiba-tiba dipenuhi otot. Timbul sisik berwarna merah menyala dengan pola api ilahi, yang menutupi lenganku dengan sempurna. Bahkan jariku berubah menjadi 5 cakar tajam naga. Seperti naga berkuku 5, dalam tatapan terkejut semua orang. Lengan naga merah itu memancarkan api yang menyala terang. Sebuah aura naga yang menakutkan menyebar dari tubuhku. Transformasi tiba-tiba ini, membuat semua orang yang hadir terpana. Sementara itu, putri kaya, menatapku dengan penuh kekaguman. Sosokku yang kuat, dikelilingi api ilahi. Seperti dewa api turun ke bumi.
Di momen berikutnya, dengan ekspresi sedingin dewa, aku mengayunkan cakar nagaku dengan cepat. Di bawah tatapan ketakutan pemimpin, cakar nagaku berubah menjadi pedang ilahi yang dilapisi api ilahi, menghancurkan perisai batu andalannya. Cakar itu dengan mudah menembus jantungnya, seperti memotong buah. Monster, orang ini adalah monster. Orang-orang yang lain tersadar dan segera berbalik untuk melarikan diri. Saat itu, sebuah kepala kecil dan lucu muncul dari pelukanku. Itu Xiao Jiu. Xiao Jiu mengulurkan cakarnya yang kecil, berniat keluar untuk membantu tuannya membunuh para pecundang ini. Tapi aku menahan kepalanya. Mereka ini tidak layak bagi Xiao Jiu untuk bertindak. Setelah berkata begitu, aku melangkah maju. Tubuhku menghilang dari tempatku berdiri. Di sisi lain, Putri Kaya menutup mulutnya dengan kedua tangan. Jelas dia terkejut dengan kecepatanku. Saat Putri Kaya gemetar, aku sudah mengejar dua pria kekar lainnya. Kemudian dengan satu cakar masing-masing, bahkan tanpa memberi mereka kesempatan untuk memohon ampun, aku langsung mengakhiri nyawa mereka. Lalu aku melangkah maju lagi, dan muncul di depan si pengikut dua. Tanpa berkata apa-apa, si pengikut dua langsung berlutut memohon ampun. Namun mataku dipenuhi penghinaan. Dengan satu sapuan cakar nagaku, kepalanya langsung terlempar tinggi ke udara. Setelah itu, darah menyembur seperti air mancur dari luka di lehernya. Sampai saat ini, 3 pria kekar yang kejam dan jahat, serta 2 pengikut kotor yang busuk, semuanya telah tewas. Selamat kepada host karena telah menyelesaikan misi menyelamatkan gadis cantik. Sekarang hadiah akan diberikan saat sistem mulai menghitung hasilnya.